Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 4 September 2022, hari Minggu biasa ke-23. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada para pengikut Yesus kini disampaikan pengajaran mengenai apa artinya menjadi murid yang sejati. Ujung pangkal perjalanan ini hanya dapat dijabarkan dari keakraban dengan sang tokoh yang diikuti ini. Memang berawal dari Injil Lukas bab 13 ayat 22, kata-kata Yesus yang ditampilkan kembali dalam Injil Lukas terasa makin menantang. Menjadi muridnya menuntut komitmen yang semakin besar. Diutarakan syarat-syarat menjadi murid Yesus. Mengikutinya mengatasi ikatan sanak keluarga dan kepentingan pribadi. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani hingga kini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kutipan Injil Lukas hari ini menyampaikan 3 syarat yang harus dipenuhi agar orang dapat disebut murid Yesus yang sejati. Syarat pertama, kedengarannya keras. Orang yang tidak membenci orang tuanya, sanak keluarga, bahkan nyawanya sendiri tak layak menjadi muridnya. Dalam gaya bicara orang Semit yang dipakai dalam kumpulan kata-kata Yesus, ungkapan membenci biasa dipakai untuk menggambarkan sikap tidak memihak. Begitu pula mengasihi maksudnya sama dengan berpihak. Dalam mengikuti jalan menuju kerajaan Allah, orang diingatkan agar tidak lagi memihak pada ikatan-ikatan kekerabatan atau mengikuti naluri menyelamatkan diri. Mengapa?
bukan karena mengikuti Yesus itu bertolak belakang dengan ikatan-ikatan tadi, melainkan agar perkara kerajaan Allah tidak dibataskan lagi menjadi perkara mengurus nyawa sendiri dan dibawahkan pada kelembagaan sosial yang tumbuh dari ikatan-ikatan keluarga. Tetapi juga tak usah kita tafsirkan ajaran itu sebagai program hidup masyarakat alternatif. Yesus tidak bermaksud membangun masyarakat yang merombak berbagai bentuk kelembagaan. Ia sekadar menggarisbawahi bahwa warta kerajaan Allah pada dasarnya bebas dari berbagai kelembagaan yang muncul dari hubungan keluarga atau naluri mempertahankan diri dan ikatan-ikatan primordial seperti itu. Dengan demikian, warta itu bisa memberi angin baru. Bila dipikirkan lebih lanjut, kata-kata ini sebenarnya juga mengajak gereja memeriksa diri apa kelembagaan yang dijalankannya berada pada jalan kemerdekaan kerajaan Allah. Syarat yang kedua ialah mengangkat salib dan mengikuti Yesus. Perkataan ini janganlah kita pahami sebagai ajakan mencari-cari salib. Cara yang paling menjamin untuk menemukan salib ialah mengikuti jejak langkah Yesus, meneliti jalan yang sama. Begitulah orang akan sampai ke tujuan perjalanan Yesus, yakni tempat kemuliaannya, bukan penderitaan melulu. Salib sudah ditemukan oleh Yesus dan orang tinggal ikut memanggulnya, ikut meringankan beban perjalanan. Itulah makna mengangkat salib dan mengikutinya. Menjadi murid berarti menjadi rekan seperjalanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam artian itulah Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak layak mengikut aku." Dalam semua ayat itu, memikul salib dan mengikut aku tak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Bila dipisahkan, beban yang dipikul orang bisa-bisa bukan lagi salib yang membawa keselamatan, tapi berhenti pada penderitaan yang tanpa ujung pangkal, dan upaya menjadi murid akan terganjal. Syarat ketiga ialah melepaskan harta milik. Syarat ini disebutkan sesudah diberikan perumpamaan mengenai membuat anggaran yang cukup sebelum mulai membangun dan memperhitungkan kekuatan sendiri masak-masak sebelum mulai berperang. Apa maksudnya? Kedua perumpamaan itu mengajarkan agar murid belajar mempertanggungjawabkan rencana yang penting dengan cara yang matang. Hal ihwal menjadi murid bukanlah keinginan saleh dari saat ke saat dan mudah berubah menurut keadaan. Orang harus masak-masak menimbang kekuatan sendiri dulu. Bukan hanya keberanian memulai, tetapi juga kemampuan meneruskan dan menerima segala konsekuensinya. Kepribadian murid Yesus ialah merdeka, juga dalam hal harta milik. Dalam hubungan ini, lebih jelas mengapa ada syarat agar orang melepaskan ikatan harta milik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu kekhususan kerajaan Allah dalam perspektif Lukas ialah perhatian kepada orang-orang yang miskin. Berarti orang yang memiliki kelebihan diajak agar menggunakan kekayaan dengan mereka
membantu mereka yang kurang mempunyai. Untuk itu, perlu ada sikap merdeka terhadap harta. Orang lebih sering rela berbagi kekayaan dengan sanak keluarga sendiri. Menjadi murid itu gaya hidup yang membentuk umat, membentuk masyarakat yang memberi ruang hidup bagi siapa saja yang hidup di dalamnya, bukan masyarakat yang ditokohi orang-orang yang siap saling menyingkirkan agar bisa maju. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan pelopor sistem sosial yang berusaha menggariskan sistem ekonomi yang berciri khas melepas milik pribadi. Ia sekadar ingin mengajarkan agar mereka yang mau mengikutinya belajar makin memperhatikan orang-orang yang tidak berkesempatan cukup untuk maju. Mereka itu berhak mendapat bagian dalam kelimpahan yang dipunyai murid. Kita ingat juga bahwa para pengikut Yesus dalam abad-abad pertama banyak yang berasal dari kalangan yang berada. Mereka diajak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, baik yang termasuk para murid atau yang tidak termasuk. Karena itulah, makin lama mereka makin dikenal sebagai komunitas baru dan sebagai umat yang baru. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, siapa di antara kami yang dapat menjajaki rencanamu? Siapa yang tahu apa yang kau kehendaki bila kami selalu dikejar-kejar waktu dan tidak sempat berpikir? Maka tenangkanlah kami. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk menerangi kami serta membimbing kami dalam perjalanan menghadap Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.